Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iksan, NIM H0711910449. Di sini saya akan menjelaskan konstruksi isomorfisme subgrup H2 yang merupakan subgrup S5 ke S3. Misal kita tahu bahwa H2 merupakan subgrup S5 yang direntang oleh 345,34. Untuk mengetahui subgrup H2 yang merupakan subgrup S5 yang direntang oleh 345 dan 34, kita menggunakan operasi komposisi pada perentang yang ada pada H2. Misalnya 345 kita komposisikan dengan 345. Nah, hasil dari komposisi ini, untuk mendapatkan hasil dari komposisi ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang materi sebelumnya, yaitu misalnya begini, 345 dikomposisikan dengan 345. Kita melihat dari kedua ini eh, yang mana merupakan anggota dengan nominal terendah. Nah, kita tahu bahwa 3. Kan di sini terendah 3, di sini juga 3. Kita masukkan 3 ke 345, berarti bergeser ke hasilnya nanti geser ke kanan. Jadi ya kita tulis dulu 3, kemudian masukkan ke 345, hasilnya adalah 4 karena bergeser. Kemudian 4 bergeser lagi jadi 5. Jadi 3 dipetakan ke 5. Kita tulis 5. Selanjutnya kita petakan lagi 5. 5 kita masukkan ke yang pertama. Hasilnya adalah 3 kembali karena siklik. Kemudian masuk lagi jadi 4. Jadi 5 dipetakan ke 4. Kita tulis 4. Selanjutnya kita petakan 4. 4 masuk pada subgrup siklik yang pertama. Geser menjadi 5. Kemudian masuk ke sini menjadi 3. Nah, karena kembali 3 kita tutup kurungnya. Sehingga 345 dikomposisikan dengan 345, kita mendapatkan 354. Selanjutnya 345 dikomposisikan dengan 34, dengan cara yang sama dengan yang tadi kita mendapatkan 35. 345 dikomposisikan dengan 354, kita mendapatkan 1 yang merupakan identitas grup, yang merupakan identitas. 345 dikomposisikan dengan 35, kita memperoleh 45. Sebenarnya masih banyak permutasi lain yang dapat dibentuk, tetapi hasilnya akan sama dengan yang telah kita dapatkan ini. Sehingga kita cuma menuliskan yang ini. Jadi kita memperoleh H2 sama dengan perentangnya yaitu 345,34, kemudian ditambah dengan yang ini. Masukkan juga 354, 351, dan 45. Nah, untuk mempermudah nanti dalam mengkonstruksikannya, saya membuat di sini tabel Cayley dari H2. Cara mendapatkan isinya ini tabelnya dengan cara komposisi yang seperti yang tadi. Nah, kita tahu kita dapatkan H2. Di sini kita juga mengetahui bahwa grup S3 memiliki anggota yaitu 1, 123, 132, 12, 13, dan 23. Kan di sini kita akan melakukan konstruksi isomorfisme. Pertama kita lihat dulu apakah fungsi ini bisa membentuk isomorfisme. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa isomorfisme itu adalah fungsi yang bijektif. Nah, bijektif kan itu merupakan fungsi satu-satu sekaligus fungsi pada. Nah, di sini hal utama yang dapat kita lihat apakah fungsi itu bijektif, kita lihat pada domain dan kodomainnya. Nah, jumlah elemen domain harus sama dengan jumlah elemen kodomain. Kita lihat H2 elemennya yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan S3 elemennya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Juga 6. Sehingga kemungkinan nanti fungsi ini bisa bijektif. Oleh karena itu kita bisa langsung mengkonstruksi isomorfisme. Sehingga F yang mana mematakan H2 ke S3,
kita lihat bahwa ini adalah H2 dan ini adalah S3. Kita misalkan, kita petakan anggota H2 ke S3. Nah, di sini yang akan kita petakan harus memiliki jumlah anggota yang sama. Misalnya ini 3 dipetakan juga ke jumlah anggotanya 3, 2 ke jumlah anggotanya 3, 2, dan fungsi identitas juga dipetakan ke fungsi identitas. Misalnya di sini kita memilih 3, 4, 5, kita petakan ke 1, 2, 3. Sebenarnya juga bisa ke 1, 3, 2. Tetapi di sini kita petakan ke 1, 2, 3. Dan 3, 4 kita petakan ke 1, 2. Dan fungsi identitasnya juga terpetakan ke fungsi identitasnya. Nah, setelah kita memperoleh F345 ke 123 dan F34 ke 12, kita bisa mencari pemetaan-pemetaan lainnya. Nah, di sini kita akan mencari F354. Selanjutnya kita akan mencari F354. F354 disinilah kita menggunakan, kita lihat yang mana F3 yang mana dari pemetaan atau F yang telah diketahui ini, pemetaan yang telah diketahui yang hasilnya 354 di sini. Ini kan sudah diketahui 345 dan 34. Nah, disinilah kita menggunakan tabel Cayley yang tadi. Ini kan 345 dan 34 telah dipetakan. Kita lihat yang mana di sini yang hasil komposisinya itu 354. Nah, kan di sini 345 dipetakan dikomposisikan dengan 345, kita mendapatkan 354. Sehingga kita bisa menuliskan F354 sama dengan F345 komposisi 345. Nah, kita pecah yaitu menjadi F345, F345. Di sini kita lihat F345 itu dipetakan kemana? Kan ke 123. Jadi kita bisa menulis 123 komposisi 123. Ini dikomposisikan menghasilkan 132. Selanjutnya, nah kita bisa menuliskan F354 ke 132. Selanjutnya, kita akan mencari F35. Seperti yang tadi kita lihat dari FF fungsi-fungsi yang telah diketahui. Di sini yang mana mendapatkan 35. Kita kembali ke tabel Cayley. Kita lihat bahwa 35 bisa didapatkan dengan mengkomposisikan 345 dengan 34 dan 34 komposisi 354. Kita pilih saja 345 ke 3 komposisi 34. Kemudian kita pecah F345, F34. Nah, kita lihat di sini F345 dipetakan ke 123 dan F34 dipetakan ke 12. Kita komposisikan 123 komposisi 12, kita mendapatkan 13. Kita tulis F35 akan dipetakan ke 13. Nah, selanjutnya F45. Seperti yang tadi, kita kembali ke tabel Cayley. Nah, di sini kita dapat ketahui bahwa 4,5 bisa didapatkan dengan 34 komposisi 345, 354 komposisi 34, 35 komposisi 354. Masukkan, jadi F45 sama dengan F345 komposisi 35. Pecah F345, F35, sehingga kita mendapatkan daerah khas daerah kita, sehingga kita mendapatkan 345 terpetakan ke 123 dan 35 terpetakan ke 13. Jadi 123 komposisi 13. Kita mendapatkan 23. Nah, karena semua domainnya sudah terpetakan, kita bisa dapatkan ini 345 dipetakan ke 123, 354 dipetakan ke 132, 34 dipetakan ke 12, 35 dipetakan ke 13, 345 dipetakan ke 23, dan fungsi identitas dipetakan ke fungsi identitas.
Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa semua kodomainnya terpetakan, atau semua kodomainnya atau semua S3 memiliki eh, memiliki pasangan pada H3 yang merupakan domainnya. Jadi fungsi ini merupakan fungsi pada. Nah, dan juga kita lihat bahwa domainnya tidak ada yang memiliki daerah hasil yang sama. Lihat kan, ini di sini, ini ke sini, tidak ada yang sama tempat pemetaannya, sehingga ini merupakan fungsi satu satu. Karena fungsinya merupakan fungsi pada sekaligus fungsi satu satu, jadi ini bisa dikatakan bahwa S3 H2 ke S3 merupakan fungsi bijektif. Nah, karena FH2 dipetakan ke S3 merupakan fungsi bijektif, oleh karena itu kita bisa mengatakan bahwa F adalah isomorfisme. Nah, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.